Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa fataha lana abwaabal ikrami wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan halal bihalal dan pengajian RW 11 tanpa ada halangan suatu apapun. Tadi saya perjalanan dari rumah ke sini ada sekitar 4 tempat itu juga menyelenggarakan halal bihalal. Jadi lewat kanan tutupan, lewat kiri tutupan, begitu sempat. Karena sepertinya ini pekan terakhir di bulan Syawal, jadi pada melaksanakan halal bihalal. Yang kedua, salawat serta salam tak terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita tauladani bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza man ittaqa. Bapak Ibu jamaah atau warga RW 11 yang dirahmati Allah, bayangan saya tadi sederhana ya, pakai lesehan begitu, ternyata kayak orang punya mantu, punya gawe. Sound systemnya aja sound system sholat id ini ya, sound goreng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sampai jam berapa biasanya? Jam 9 ya? 12. Makanannya selalu kasih nanti. Seringkali ketika Syawal atau dalam kehidupan sehari-hari kita menyebut istilah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Pertanyaannya adalah kenapa bukan ukhuwah imaniyah? Karena landasan teologisnya itu berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya di antara orang yang beriman itu adalah saudara. Kalau innamal mu'minuna ikhwatun mestinya ukhuwah imaniyah, persaudaraan sesama orang beriman. Fa'aslihu baina akhawaikum, dan perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Pertanyaan serupa juga bisa diajukan kepada Khalifah kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah khalifah pertama kali yang menggunakan istilah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Pertanyaannya adalah kenapa bukan Amirul Muslimin, pemimpin orang-orang yang Islam? Jawabannya adalah iman itu abstrak, ngukurnya susah. Nah, ini bapak-bapak, ukuran keimanannya saat ini itu seperti apa? Itu tidak mudah karena iman itu abstrak. Sedangkan Islam itu bisa diukur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qalatil a'rabu amanna. Malam-malam ada sekelompok orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau di kita kayak orang Papua, orang Madura, bukan.
Orang Madura itu sudah maju. Di mana-mana ada orang Madura. Kayak orang Papua pakai apa namanya itu koteka. Orang Arab Badui itu orang primitifnya orang Arab. Faqalatil a'rabu amanna. Malam-malam sekelompok orang Badui teriak di depannya rumah Rasul, wahai Rasul, kami telah beriman. Apa kata Rasulullah? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Janganlah kalian mengatakan beriman, tapi katakanlah kalian telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam dada kalian. Maka orang yang beriman itu sudah barang tentu berislam, tapi orang berislam belum tentu beriman. Makanya ada film Islam KTP. Ya. Kalau ditanya agamanya apa, di KTP agamanya Islam. Tapi poso Ramadannya bolong-bolong. Tetapi sholatnya bolong-bolong. Nah, ini adalah Islam KTP. Maka Islam itu mengukurnya mudah, sedangkan iman itu mengukurnya susah. Yang kedua, kenapa disebut dengan ukhuwah Islamiyah? Karena ada dalam hadis al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah seperti saudara bagi muslim yang lain. Akhun di sini adalah seperti saudara kandung. Maka kita memperlakukan saudara sesama muslim itu seperti saudara kandungnya sendiri. Ketika misalkan di lebaran kemarin jenengan ngasih angpau. Angpau itu apa? THR-an itu loh, anak kecil-kecil, uang baru-baru ya. Kalau ngasih angpau ke ponaan dengan ngasih angpau yang bukan ponaannya sendiri, kira-kira banyak mana? Banyak ponaan. Habis itu muncul berita investasi bodong. Kenapa? Ya angpaunya anak-anak itu dititipkan kepada orang tua. Bilangnya orang tua, kene ibu sing nyekel. Engko nek awakmu sing nyekel entek. Tahun depan ditanya sama anaknya, Bu, uang saya waktu lebaran kemarin mana? Nah, ya sama-sama habisnya. Gaya tuku seragammu loh nak, gaya tuku bukumu, begitu ya. Maka memberikan kepada orang lain itu seperti memberi kepada saudara kita sendiri. Salman Al-Farisi itu ketika ditanya bapaknya, Salman Al-Farisi itu tidak tahu nama bapaknya, makanya tidak ditulis Salman bin siapa, tapi ditulis Salman dari Persia, Salman Al-Farisi. Ketika ditanya man abuka abil Islam laisa dan siwal Islam, bapak saya Islam dan saya tidak punya bapak selain Islam. Oh ternyata mic-nya jatuh. Saya kira geruduk gitu. Sampai bergetar. Maka di dalam sabda Rasulullah, perumpamaan persaudaraan sesama orang beriman itu seperti satu anggota tubuh yang utuh. Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawalihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan persaudaraan sesama orang beriman itu seperti satu anggota tubuh yang utuh. Idza syaka minhu lawadun tada ala usail jasad bil huma washar. Kalau salah satu daripada anggota tubuh kita sakit, maka yang lain ikut sakit. Contohnya misalkan kita sakit gigi. Ketika kita sakit gigi, kemudian melihat anak kita rame, maka kepala kita ikut sakit, ikut pusing. Ketika kaki kita sakit, maka tangan akan membantu otomatis memijati kaki kita, karena kaki kita sakit atau kaki kita capek. Sebaliknya kalau tangan kita yang sakit, maka kaki akan mengantarkan tangan kita ke rumah sakit. Saling bahu membahu. Itu adalah perumpamaan persaudaraan antar sesama orang beriman. Rasulullah mengumpamakannya seperti satu anggota tubuh yang utuh. Yang kedua, Rasulullah mengumpamakan persaudaraan antar sesama orang beriman itu seperti satu bangunan yang utuh. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan.
Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang utuh, ya syuddu ba'duhum ba'du, saling menopang satu dengan yang lain. Bangunan itu ada pondasinya, ada tiangnya, ada temboknya tapi tidak ada atapnya, yaitu hujanan. Bangunan itu ada pondasinya, ada tiangnya, ada atapnya tapi nggak ada temboknya, ya rawan pencurian. Maka Rasulullah memberikan perumpamaan persaudaraan antar sesama orang beriman dengan dua hal. Yang pertama tadi dengan satu anggota tubuh yang utuh, dan yang kedua seperti bangunan yang utuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa contoh teladan ukhuwah Islamiyah. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu di sini bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dahulu Bapak Ibu di Arab, ketika barangnya orang Arab dipuji, itu dikasihkan. Jadi Buya Hamka itu pernah ngetes ketika beliau sekolah di Arab Saudi sekitar tahun 30-40-an, ketemu orang Arab bawa surban, dikatakan ya Syekh Ridha Uka Jamil, wahai Syekh, surban Anda kok bagus. Nah, kemudian orang Arab tadi mengatakan, anta turid, apakah kamu mau? Akhirnya dikasih. Jadi segala sesuatu yang orang itu suka kepada kita, kemudian sama orang Arab dikasih. Jenengan Ustaz kopiahnya kok bagus, sampean mau tak kasih. Nah gitu ya. Ustaz jasamen kok bagus, sampean mau tak kasih. Akhirnya saya pulang tak bawa apa-apa. Sampai puji semua. Nah kemudian Prof. Yunahar Ilyas sekitar tahun 80-an waktu kuliah di Madinah itu ngetes lagi kira-kira tradisinya orang Arab itu kan berarti kan mengimplementasikan sabda Nabi tadi, dia mencintai saudaranya sama dengan seperti mencintai dirinya sendiri. Prabu Ilyas ngetes ketika kuliah di sana, ada orang Arab pakai rida, pakai surban, dikatakan ya Syekh Ridha Uka Jamil, dia hanya tersenyum tapi tidak memberikan surbannya. Artinya tradisi itu sudah luntur, memberikan sesuatu yang paling kita cintai kepada orang lain. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada dua kisah. Jadi Rasulullah SAW itu seringkali menerima tamu di Masjid Nabawi ketika itu. Habis maghrib menerima tamu sampai isya. Tamu untuk apa? Ya tanya soal agama. Karena waktu itu kan Rasulullah masih kesang. Yang ditanya siapa? Ya Rasulullah. Ya, Al-Quran juga belum seutuhnya turun. Jadi banyak orang yang datang ke Madinah bertanya soal agama, belajar Al-Quran dan seterusnya. Nah karena ketika itu setelah konsultasi habis maghrib, habis isya kan tentu nggak mungkin pulang karena rumahnya banyak yang jauh. Ada yang di Mekah, ada yang di Yaman, ya, ada yang di Habasah dan seterusnya, ada yang di Taif. Kemudian Rasulullah selalu menawarkan kepada para sahabat siapa yang mau rumahnya diinepi, karena dulu tidak ada hotel ya, tidak ada Traveloka, tidak ada Oyo. Nah, akhirnya sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari menawarkan diri, wahai Rasulullah, tamu itu di rumah saya saja malam ini, biar nginep di rumah saya saja. Akhirnya tamu itu dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari ke rumahnya. Sampai di rumah, Abu Ayyub Al-Ansari bertanya kepada Umi Ayyub, wahai Umi Ayyub, apakah ada makanan untuk tamu kita malam ini? Ya, karena ada tamu malam hari belum makan, kita kasih makan. Umi Ayyub mengatakan, wahai Abu Ayyub, ada makanan tapi cukup untuk satu orang saja. Sedangkan kita sekeluarga belum makan. Kata Abu Ayyub, ya sudah kita biarkan, kita berikan kepada tamu kita.
Nah, ketika Abu Ayyub membawa 2 piring makanan, yang satu berisi makanan, yang satu piring kosong. Ketika misalkan Abu Ayyub memberikan makanan, kemudian mengatakan silakan Anda makan, nggak apa-apa saya nggak makan, dan sekeluarga nggak usah makan. Tentu tamu itu nggak mau makan. Maka bagaimana strateginya? Maka Abu Ayyub membawa 2 piring makanan, yang satu berisi makanan, yang satu piring kosong. Kemudian di dapur itu dahulu itu ada penerangan, itu bukan lampu seperti ini tapi lampu oplik ya. Sama Abu Ayyub Al-Ansari itu ditenggor lampu oplik itu, akhirnya jatuh. Akhirnya gelap gulita. Lalu kemudian piring yang ada makanan itu diberikan kepada tamu dan piring yang kosong dipegang sama Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, mohon maaf terpaksa kita harus makan sambil gelap-gelapan. Nah gitu ya. Akhirnya kemudian tamu itu makan dan Abu Ayyub Al-Ansari berpura-pura ikut makan. Kemudian malam itu turun surah Al-Hasr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang Ansor itu lebih mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Besok paginya Rasulullah itu tanya, itu nabi ono kejadian apa kalau sampai turun ayat ini? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sajane dia bodoh, tapi karena ada orang lain yang bodoh, dia lebih mengutamakan orang lain. Nah, ini adalah teladan para sahabat Rasulullah. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab suatu ketika itu pernah menginginkan sesuatu makanan. Anggaplah saja misalkan gulai iga sapi gitu ya. Lagi pengen gulai iga sapi, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan ketika dibuka ternyata membawa gulai iga sapi. Gulai iga sapi deh, iga sapi yang paling enak mana? Oh, gulai kambing ya di sini ya. Ali ya. Akhirnya Umar bin Khattab ini senang. Jenengan lagi ngidam, lagi pengen martabak, landilala kok ada orang ngetuk pintu ngantar martabak. Kemudian ketika gulai iga sapi itu mau dimakan, Abu Umar bin Khattab itu ingat sabdanya Nabi, barang siapa yang mendapatkan sesuatu kemudian diberikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi makan, lalu kemudian memerintahkan kepada pembantunya untuk memberikan gulai iga sapi itu kepada tetangganya. Tetangganya otomatis senang dapat makanan itu. Kemudian ketika tetangganya mau makan, dia ingat sabda Nabi tadi. Barang siapa yang mendapatkan sesuatu kemudian diberikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Akhirnya gulai iga sapi tadi sama tetangganya diberikan kepada tetangganya yang satu lagi. Sampai gulai iga sapi itu muter nang RW 11. Akhirnya balik menang gulai iga sapi itu ke rumahnya Umar bin Khattab. Loh, iki lah gulai iga sapi mau. Alhamdulillah yang namanya rizki tidak kemana-mana. Tapi saya tidak merekomendasikan jenengan melakukan itu. Mungkin jenengan dapat martabak alhamdulillah, tak kayak notonggoku berharap engko martabak balik meneng. Ya wassalamualaikum. Ya langsung entek. Wong tonggo yo kepengin martabak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu ada 4. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Saling mengenal satu dengan yang lainnya. Mengenal, oh teman saya itu punya penyakit diabetes. Oh ini berarti nek mertamu jangan dikasih manis-manis. Oh teman saya itu punya penyakit darah tinggi. Oh nek mertamu ya ojo dikai sate kambing. Jenengan iki nyugoi apa mateni.
Kalau temannya itu misalkan orang Medan, jenengan harus tahu orang Medan itu kalau ngomong ya memang nadanya tinggi. Bukan kemudian wah ini orang kok marah-marah. Ya memang nadanya itu nada tinggi. Berbeda dengan orang Solo, nadanya santai, orang Ngawi gitu. Kalau ada kecelakaan begitu ya, orang Medan itu cerita itu wah heboh. Wah di sana ada kecelakaan, kereta api menabrak mobil, berapa korbannya? Tidak ada. Tapi ceritanya heboh. Tapi kalau orang Solo itu ceritanya santai gitu ya. Tadi ada kecelakaan sambil ngidung gitu. Korbannya berapa? 100 orang loh. Wong 100 orang itu masih bisa santai. Ya. Jadi kita harus saling mengenal karakter masing-masing daripada. Nah ini satu RW kan macam-macam gitu. Ada yang kerjanya di pabrik, ada yang kerjanya di kantoran, ada yang kemarin yang lebaran hari Jumat, ada yang lebaran hari Sabtu, pokoknya tak lebaran di Senin. Anak tak lebaran di Senin. Kalau kita sudah saling ta'aruf, maka lahirlah tafahum, saling memahami. Ketika kita sudah saling mengenal, maka saling memahami. Ini ada satu hadis yang seringkali menjadi pemicu konflik. Hadisnya itu disebut dengan hadis firqatun najiyah, hadis kelompok yang selamat. Rasulullah bersabda, satu farriqu ummati ila salata wa sab'ina firqah. Umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka, berarti 72 golongan di neraka, satu golongan di surga. Siapa yang di surga itu illa ahli sunnah wal jamaah, kecuali ahli sunnah wal jamaah. Lah terus saya ini sapa sing ahli sunnah wal jamaah? Semuanya saling klaim bahwa dirinya itu ahli sunnah wal jamaah. Maka kalau perspektif satu farriqu ummati itu adalah umat Islam, maka akan ada saling klaim. Aku melbu swarga, awakmu melbu neraka. Nah, begitu. Tapi ada pemaknaan yang lebih progresif bahwa satu farriqu ummati akan pecah umatku itu adalah umat dakwah. Jadi seluruh umat yang datang setelah Rasulullah SAW itu adalah umatnya Rasulullah. Maka umat dakwah di sini bisa kapitalisme, bisa sosialisme, bisa sekte-sekte yang lain. Nah, begitu ya. Maka dalam konteks ini, ketika kemudian kita saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, maka akan timbul saling memahami. Ketika kita sudah saling tafahum, maka lahirlah namanya ta'awun, saling tolong menolong. Dengan kalau kenal dengan seorang, dengan tidak kenal seseorang, mesti menolongnya itu lebih ringan kepada orang yang kenal daripada orang yang tidak kenal. Maka Rasulullah SAW mengumpamakan ta'awun itu seperti dua tangan. Kun kaliyadrini, jadilah seperti dua tangan. Dua tangan ini tidak pernah iri antara satu dengan yang lain. Misalkan tangan kiri saya ini pakai jam tangan, maka tangan kanan saya ini tidak iri harus pakai jam tangan juga. Kalau kanan kiri saya pakai jam tangan, mesti jenengan tanya, betul apa Ustaz? Atau kemudian jari-jari kita, kalau biasanya yang pakai cowok itu akik ya. Nah itu kan banyak di jari kiri, jari kanan tidak iri di kaki akik. Kalau jenengan pakai akik semua, kayak siapa? Kayak Tesi. Kalau tangan kanan lagi membawa barang yang berat dan tidak kuat, maka tangan kiri otomatis secara gercep, tidak pakai diperintah, itu langsung bantu. Ya.
Kun kaliyadaini, jadilah seperti dua tangan. Walatakun kalau udunaini, dan jangan seperti dua telinga. Dua telinga itu tidak pernah bertemu satu dengan yang lain. Kalau dua tangan ini kan sering bertemu. Ada job desk-nya masing-masing. Yang kanan itu tanda tangan, nerima duit, salaman gitu kan. Yang kiri itu bagian bersih-bersih. Itu nggak pernah protes. Tapi kalau dua telinga itu tidak pernah bertemu satu dengan yang lain dan selalu iri. Coba bapak-bapak waktu lebaran kemarin bilang ke ibunya, Bu, sampe tak tukono anting-anting ya, tapi sing kanan sisian ya. Lah sing kiwa kapan ya? Tahun ngarep duitnya gak cukup. Kira-kira bojo jenengan melakukan miring-miring abot ya. Jadi telinga itu kalau misalkan ibu-ibu yang kiri dikasih anting-anting 3 gram ya, sing kanan ya butuh 3 gram. Sing kiri itu modelnya apa? Anting-anting model apa? Model kipas mana ya, atau model bintang. Ya sing kanan butuh modelnya podo. Nah, walatakun kal udhunaini, kata Rasul, jangan seperti dua telinga yang selalu iri dan dengki. Dan yang keempat, ketika kita sudah saling mengenal ta'aruf, kemudian saling memahami tafahum, kemudian saling tolong-menolong, ta'awun, maka lahirlah takaful, saling menjamin. Maka dalam ekonomi syariah, asuransi syariah itu disebut dengan takaful syariah. Karena asuransi itu kan menjamin. Jangan pernah takut tidak bisa makan karena tetangga jenengan seorang muslim. Jangan pernah takut anaknya tidak bisa sekolah karena tetangga jenengan seorang muslim. Karena tetangga muslim itu pasti tidak akan membiarkan tetangganya dalam kesusahan. Maka banyak hadis yang menyampaikan bahwa ketika kita lagi membuat makanan, fa'aksir ma'ahu, maka perbanyaklah kuahnya. Dalam rangka apa? Yang kayak tonggoe. Kemudian man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Maka ketika kita misalkan lagi kesusahan, ya naudzubillah, kemudian ada kesusahan di rumah. Ya beberapa waktu yang lalu itu di plafon itu loh ada di video ya, bukan di rumah, di video mana itu ada ular di plafon. Itu yang nolong siapa? Yang nolong ya tetangganya dulu. Ya, tapi sekarang biasanya kalau ada kayak gitu manggil damkar bisa diambilkan. Kalau kemudian mohon maaf misalkan naudzubillah ada kebakaran, yang paling menolong pertama ya tetangganya. Saudara kita yang jauh itu ya setelah entek rumahnya, maka tetangga itu harus dirawat dengan baik supaya kemudian kehidupan kita menjadi harmoni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dalam 11 bulan kita itu biasanya dalam bulan Idul Fitri itu kan saling memberi maaf ya. Dalam 12 bulan itu banyak saudara kita, teman kita, tetangga kita berbuat kesalahan. Maka bagaimana cara menyikapi ketika ada saudara kita, tetangga kita, teman kita berbuat salah? Dalam surah Ali Imran ayat 134 disebutkan bahwa ada 3 cara. Yang pertama al-kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ketika ada orang yang berbuat salah, yang pertama kali dilakukan adalah menahan amarah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ausini ya Rasulullah, berilah aku nasihat." Rasulullah menjawab, "La tahzan, janganlah kamu marah." Kemudian sahabat itu merasa tidak puas. Kok nasihatnya mek la tahzan tok, jangan marah tok. Ausini ya Rasulullah, nasihati saya yang lain ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, la tahzan lagi, jangan kamu marah, sampai 3 kali. Ya. Farad dada miroron, kemudian mengulanginya sampai 3 kali, berkali-kali.
Nah, ini menjadi dasar bagi kita untuk menahan amarah. Ada sebuah kisah bahwa seorang sahabat itu lagi naik kuda. Ketika naik kuda, dia kesusu ya untuk menghadiri sebuah acara. Karena dia memacu kudanya dengan kencang, akhirnya surbannya itu jatuh. Dan ketika itu angin bertiup sangat kencang. Karena jatuh, dia berhenti, kemudian mengambil surbannya itu, kemudian dia melakukan perjalanan lagi dengan lebih kencang karena takut ketinggalan. Kemudian surbannya jatuh lagi, diambil lagi sampai 3 kali. Gara-gara angin berhembus sangat kencang dan surbannya jatuh sampai 3 kali, dia datang ke acara itu terlambat. Akhirnya orang itu memaki-maki angin. Jadi maidu misu-misu nanggone angin. Gara-gara angin aku terlambat untuk mengikuti acara. Rasulullah kemudian mendengar kisah itu, kemudian bersabda, la tasubburri, janganlah engkau mencaci maki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, kalau kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai, maka berdoalah, Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat. Ya Allah, aku berlindung dari angin ini, dari keburukan yang ada di dalam angin ini, dan dari diutusnya angin ini. Wa inni as'aluka min khairi hadzal wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat. Dan aku meminta kebaikan dari angin ini, dari apa yang ada di dalam angin ini, dan dari diutusnya angin ini. Nah, maka ini juga bisa diimplementasikan, misalkan ibu-ibu lagi nyuci baju. Enak-enak nyuci baju, sak tumpuk, kemudian dijemur, ditinggal keluar lah hujan. Akhirnya kemudian memaki-maki hujan. Maka bisa menggunakan doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal matar, karena hujan matar, wa syarri ma fihi wa syarri ma umirat bihi. Ya, wa inni nas'aluka min khairi hadzal matar wa khairi ma fihi wa khairi ma umirat bihi. Begitu juga misalkan banjir, fayadon, jangan memaki-maki banjir tapi berdoa seperti yang tadi. Kalau misalkan saudara kita atau teman kita itu berbuat kesalahan yang sodok nemen, ya, yang menjengkelkan sekali, maka Rasulullah itu membolehkan kita untuk mendiamkan saudara kita itu maksimal 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya melebihi daripada 3 hari. Kenapa kok 3 hari? Karena bagi Rasulullah 3 hari itu sudah cukup untuk meredam emosi. Kira-kira memang kelambek koncoe wis dimenangno sih wis 3 dina wis mari ngono nyopo meneh. Wa khairu man yad'u bisalam. Yang takiyane fayuridu hadza wa yuridu hadza, ketika dia jalan misalkan dari sana ke sini, rumahnya itu yang sedang dimangkeli itu ada di sebelah sini, ya. Maka dia rela mencari muter jalan, tidak mau pokoknya lewat ngarepe rumahi. Nah, begitu ya. Yang takilan fayuridu hadza wa yuridu hadza. Sering mencari jalan atau tidak mau berpapasan. Wa khairul man yabda'u bisalam, dan sebaik-baik dari 2 orang yang sedang berkonflik itu mana yang paling memulai salam terlebih dahulu. Nah, maka ketika kemudian saudara yang lain saja tidak boleh didiamkan, apalagi kemudian pasangannya. Gara-gara misalnya sing lanang gawe salah, mari ngono bojone menengai. Apa kata anak milenial sekarang itu silent treatment. Wah. Bu, saiki ana iwak apa? Menengai. Bu, iku ya bu anake apa namanya sekolah meneh ya kok menang terus sampai 3 dino malah ono sing kuat sakulan lho meneng-menengan lho jawab. Padahal di situ la yahillu li muslimin, tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya. Mendiamkan saudaranya tidak boleh, apalagi mendiamkan pasangannya. Nah, kadang wis dimulai
salam, ya ini istri ya kan, bukan hanya dimulai salam. Ya kadang-kadang kudu diidik-idiki ngono ben guyu. Sudah 3 hari 5 hari kok menengai. Nah, maka tidak boleh mendiamkan saudaranya. Yang kedua, orang itu bisa menahan amarah, tapi belum tentu orang itu mampu memberi maaf. Maka tahapan yang kedua adalah wala'afina 'anil nas, orang-orang yang mampu memberi maaf. Maka sebenarnya adalah dalam Al-Quran kata al-afu itu terulang 34 kali. 33 kali itu artinya memberi maaf, bukan meminta maaf. Sedangkan yang satu itu artinya yang lebih daripada kebutuhan. Wa yas'alunaka madza yunfikun qul afwa. Dan mereka bertanya apa yang diinfakkan, katakanlah yang lebih daripada kebutuhan. Jadi 33 kata al-afu di dalam Al-Quran itu artinya memberi maaf, bukan meminta maaf. Maka kemudian, nah setelah ini nanti kajian kan ada salam-salaman ya. Mari kita saling memberi maaf, gitu bukan? Marilah kita saling meminta maaf. Karena memberi maaf itu lebih susah daripada meminta maaf. Orang yang meminta maaf itu biasanya orang yang salah. Sedangkan orang yang memberi maaf itu orang yang disalahi. Makanya soto abot. Tapi kalau kita misalkan ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kemudian kita membalas perbuatan buruk kita, perbuatan buruk dia, maka derajat kita itu sama dengan dia. Misalkan dia menghina kita, kemudian kita balas dengan menghina, maka derajat kita itu sama dengan dia. Misalkan dia mencelakai kita, kemudian kita balas mencelakai, maka derajat kita sama dengan dia. Tapi kalau dia mencelakai kita, kemudian kita tidak membalas, maka posisi kita derajatnya lebih tinggi daripada dia. Maka memberi maaf itu harus dibarengi dengan kelapangan dada. Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berilah maaf serta berlapang dadalah. Lapang dada itu Bapak Ibu seperti, bukan hanya seperti menghapus. Jadi misalkan jenengan ada kertas kosong, kemudian dioret-oreti pensil, dihapus. Nah itu kalau jenengan pirsani secara detail itu masih ada sisa goresan pensil. Nah itu memberi maaf tetapi tidak berlapang dada. Artinya apa? Ketika misalkan tahun ini berbuat salah ya wis sak sepuro. Tapi tahun ngarep diiling-iling meneh diungkit-ungkit mesti marah lagi. Ya itu artinya memberi maaf tapi belum berlapang dada. Maka berlapang dada itu bukan hanya menghapus goresan pensil yang ada di kertas, tapi mengganti lembaran baru. Jadi goresan pensil itu dibuang jebuk kertas yang anyar, bersih total. Cirinya adalah ketika misalkan tahun ini sudah memberi maaf, tahun depan diungkit-ungkit lagi tidak ngefek. Pengusaha sepuro, nah begitu ya. Itu memberi maaf dengan berlapang dada. Dan yang ketiga, orang yang mampu memberi maaf belum tentu mampu berbuat ihsan. Maka kemudian Allah menyampaikan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Misalkan ada tetangga kita yang melempari kotoran, itu jangan dibalas dengan melempari kotoran. Besok belikan makanan, besok belikan soto. Besok lagi kok saya melempar kotoran, oh berarti ini soto ini kurang enak. Besok itu kono sate. Oh besok lagi kok masih melempar kotoran, berarti sate ini kurang akeh. Besok itu kono rawon. Suwe-suwe panggil jenengan enak dhewe. Waduh aku kok bola kali dikai, padahal aku jahat nanti akhir disungkan. Maka kemudian Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bima yusyriku bil bunyan wa yarfa'u darajat. Maukah engkau saya beritahu tentang sesuatu yang bisa meninggikan derajat? Yang pertama adalah tahlam ala man jahala alaik. Berbuat kasih sayang kepada orang yang telah berbuat jahil kepada kita. Ada orang berbuat jahil dibalas kasih sayang. Wa ta'fu aman dolanak, memaafkan orang yang telah mendolimi kita. Orang didolimi itu kan doanya mustajabah, tapi dia tidak menggunakan
Doa mustajabah itu untuk mendoakan keburukan, tapi mendoakan kebaikan. Ya Allah, muga-muga wong sing jahati aku iku rezeki tambah akeh. Kira-kira iso ta? Muga-muga wong sing jahati aku sadar dapat hidayah lah begitu ya. Bukan mendoakan muga-muga sing jahati aku nang cepat mati. Nah, itu tidak boleh mendoakan keburukan. Waktu man haramak memberi kepada orang yang pernah memberi. Coba jenengan misalnya sering dikai tonggo, kemudian kita balas itu biasa. Coba kasih seseorang yang jarang ngasih kepada kita, kasih. Watasilu aman kotoak, menjalin silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim. Kalau kita mendatangi rumah orang yang biasanya orang itu mendatangi rumah kita itu biasa. Tapi coba kita mendatangi rumah kepada orang yang nggak pernah datang ke rumah kita. Nah, ini gak tahu tekona om aku coba tak tekonane. Kira-kira tekona om aku gak meneu, gak tahu meneh tekane terus sampai pegel. Gak tahu kata juga ya wis pegel. Maka ini Rasulullah sendiri ya pernah itu mendoakan keburukan kepada orang kafir Quraisy tapi ditegur oleh Allah. Ketika perang Uhud Rasulullah itu kan terdesak ya. Jadi Rasulullah satu dikelilingi 9 sahabat. Rasulullah satu dikelilingi 9 sahabat dikepung orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dahinya ini berdarah ya, kena tebasan pedang, kemudian giginya itu ada yang rompal. Ya jenengan coba diantem wong kayak gini rompal, terus sininya pelipisnya itu berdarah. Akhirnya Rasulullah itu mendoakan keburukan. Doanya apa? Allahumma al'an Aba Sofyan, ya Allah laknatlah Aba Sofyan. Allahumma al'an Haris bin Hisam, ya Allah laknatlah Haris bin Hisam. Karena di situ orang-orang yang melakukan itu Abu Sofyan, Haris bin Hisam. Allahumma al'an Sofwan bin Umayyah, ya Allah laknatlah Sofwan bin Umayyah. Disebutkan satu-satu itu orang kafir Quraisy yang telah menyakiti Rasulullah. Kemudian turun surah Al-Imran 128 menegur Rasulullah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Wahai Muhammad, bukan urusanmu ketika orang kafir ini nanti saya adab atau enggak, atau justru saya ampuni dosanya, itu bukan urusanmu. Makanya awakmu jangan mendoakan semoga dia dilaknat, itu urusanku. Kalau doa-doa wong dilaknat. Akhirnya setelah itu Rasulullah mendoakan kebaikan. Ya Allah, semoga orang-orang kafir Quraisy ini mendapatkan hidayah. Ini saat kelas Rasulullah saja pernah mendoakan keburukan, tapi kemudian ditegur oleh Allah. Begitu juga dengan peristiwa Bi'ru Ma'unah, itu 70 Rasulullah itu di PHP. Ada utusan datang kepada Rasulullah bilang bahwasanya di desanya ada banyak orang yang sudah masuk Islam, mohon dikirim hufat qurra alim yang mau mengajari agama. Dikirimlah 70 orang. Ternyata 70 orang dibantai sama orang kafir. Akhirnya kemudian Rasulullah mendoakan keburukan selama 1 bulan. Tapi kemudian ditegur lagi oleh Allah. Kemudian baru hari yang ke-31 Rasulullah mendoakan kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan Syawal ini marilah kita senantiasa memupuk silaturahim di antara kita, saling mengenal. Sampun kenal semua nggih satu RW. Ada yang nggak kenal? Nah, nanti Pak RW-nya ngetes misalkan rumahnya si ini di mana gitu. Kalau di desa itu biasanya rumahnya jauh pun kenal. Ngeriane Pak Joko pundi, oh mriko lho ketinggal gitu, celah. Tapi setelah diparani 10 km ngomongi ketinggal. Ngomongin celah. Tapi kalau di kota biasanya itu kadang ya tonggo dewe sodo adat itu kadang nggak kenal. Karena orang kota kan biasanya pagi keluar untuk sore pulang, nah, gitu ya. Maka momentum seperti ini, apalagi kajian triwulan, gitu. Nah, ini menjadi hal yang baik untuk menjalin silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Tadi ada 10 RT, berarti 3 bulan sekali. Bisa muter lagi itu berapa tahun ya? Kalau setahun itu kan berarti 4 ya 2,5 tahun ya. Itu kok kembali muter meneh.
Nah itu ya, ini menjadi momentum yang baik silaturahim ya, supaya ukhuwah Islamnya di antara kita ini saling terjaga. Maka marilah kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Semoga umat Islam ini tetap disatukan oleh Allah. Jadi kalau umat Islam ini bersatu, insya Allah tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, tapi kalau bercerai-berai seperti sapu lidi begitu, kalau satu mudah dipatahkan, tapi kalau banyak itu susah dipatahkan. Semoga Allah menyatukan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtim minha illa bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.